Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Immanuel. Kembali lagi di program Berkat Pagi, di mana sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, akan sangat baik apabila kita memulainya dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan mari sama-sama kita mau buka saja langsung kepada Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Kita mulai dari ayatnya yang ke-9. Saya bacakan buat saudara semua. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Lanjutkan ayat yang ke-12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Lanjut ayat yang ke-13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Puji Tuhan. Saudara semua, kalau kita melihat konteks dari cerita ini, pada saat itu Filipus, kita lihat di judul perikopnya, Filipus sedang berada di Samaria, dan Filipus melakukan pemberitaan Injil, dan di saat itu banyak dari orang-orang yang mendengar pemberitaan kebenaran firman Tuhan menjadi percaya. Salah satunya yang mendengar adalah Simon yang adalah seorang penyihir. Dan Simon ini pada saat itu sangat terkenal sekali di kota itu sebagai seseorang yang sihirnya cukup kuat. Sampai-sampai orang-orang di sana, besar ataupun kecil, mereka mengakui dan mengikuti dia dan berkata bahwa orang ini, Simon ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Namun puji Tuhan, pada saat Simon mendengar pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus, ia menjadi percaya dan ia menyerahkan dirinya untuk dibaptis bersama-sama dengan orang-orang lain, dan juga setelah itu ia senantiasa bersama dengan Filipus, mengikuti Filipus, melihat hal-hal yang luar biasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Namun kalau kita baca terus ke bawahnya saudara, kita baca di ayatnya yang ke-17. Dari 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka pada saat itu, karena hanya mereka yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat yang ke-18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi setelah Simon ini menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dia melihat hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Filipus. Melakukan mujizat-mujizat, perkara-perkara yang luar biasa. Dan akhirnya Simon meminta kepada Filipus untuk ia juga diberikan Roh Kudus, supaya ia juga bisa melakukan hal-hal yang sama, yang lebih luar biasa lagi, mungkin lebih dari apa yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya.
Yang salahnya adalah ia menawarkan uang kepada Filipus. Hal ini ditegur sangat keras oleh Filipus. Dikatakan di situ bahwa oleh Petrus dikatakan di situ bahwa engkau membeli karunia Allah, bahwa engkau dapat memberi karunia Allah dengan uang. Jadi Simon itu mencoba untuk membeli karunia Allah dengan uang. Jadi Simon ini, saudara, walaupun dia sudah memberi diri baptis, dia tidak bertobat secara sepenuhnya. Dia belum benar-benar niat hatinya lurus di hadapan Allah. Motivasinya belum benar di hadapan Allah. Seharusnya pertobatan itu membawa kita kepada kehidupan yang benar di hadapan Allah. Kehidupan yang mau berproses, mau terus dibimbing untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi ternyata Simon ini, dia memiliki motivasi yang tidak benar. Dia masih ingin dipuja-puja oleh orang. Dia masih memiliki hatinya yang lama. Walaupun dia sudah dibaptis, walaupun dia sudah mengalami pertobatan, tapi hatinya masih hati yang lama, di mana senternya dia, pusatnya dia bukanlah Yesus, tapi pusatnya adalah dia. Oleh sebab itu dia mau membeli kasih karunia Allah dengan uangnya sendiri. Betapa sombongnya Simon ini. Kita belajar pagi hari ini, jangan sampai kita seperti Simon secara tidak sadar dalam kehidupan ini. Kita mencoba untuk membeli karunia Allah. Kalau kita belajar dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, saudara, di situ di ayatnya yang ke-11, saya bacakan, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bahwa karunia Allah itu sebenarnya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita mengikut Tuhan, Roh Allah ada dalam setiap kehidupan kita, kita tidak perlu mencari-cari, bahkan sampai membeli dengan uang kita, karena itu tidak mungkin. Karena Tuhan sendiri yang pasti dia akan memberikan kepada setiap orang-orang sesuai dengan kehendaknya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, kita meminta karunia Allah. Tapi jangan sampai dengan sombongnya, dengan motivasi yang tidak benar, kita meminta kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui setiap hati dan niatan kita. Oleh sebab itu kita belajar pagi hari ini, mari kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kalaupun kita merindukan adanya karunia Allah dalam kehidupan kita, ada beberapa, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12, nanti saudara baca di rumah sendiri, dari ayat yang pertama sampai selanjutnya, karunia Allah itu adalah mengenai hikmat, karunia itu adalah mengenai pengetahuan dan iman. Jadi bukan hanya melakukan hal-hal yang luar biasa saja, tapi pada saat kita memiliki hikmat, kita memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, bahkan iman kita kepada Tuhan itu juga merupakan karunia Allah yang bisa menjadi bagian dari setiap kita. Kita belajar pagi hari ini untuk kita memiliki hati yang lurus di hadapan Tuhan. Jangan memiliki niat apapun, apalagi dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita memiliki niat apapun untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan, supaya nama kita yang terkenal, bukan nama Yesus yang terkenal ataupun nama Yesus yang ditinggikan. Puji Tuhan, pagi hari ini demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah setiap kita terus mau belajar, diproses untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki niat hati yang lurus, kita memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan, dalam mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya setiap hari. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.